teman-teman, selamat datang di Wishing Kids. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk mengenal apa itu Wishing Kids. Wishing Kids adalah tempat untuk terapi anak-anak berkebutuhan khusus. Kegiatan pertama yang akan dilakukan adalah para terapis menjemput anak di depan gerbang. Hal ini dilakukan supaya para anak tidak terganggu saat pembelajaran, sehingga para orang tua tidak diizinkan untuk mengantar sampai ke dalam. Setelah itu, anak akan diminta untuk mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Setelah itu, anak akan diminta untuk melepas sandal atau sepatunya yang kemudian akan diletakkan di rak sepatu. Contohnya seperti yang ada di video ini. Nah, setelah kita meletakkan sepatu, terapis akan mengabsen anak-anaknya supaya terdata siapa saja yang hari ini masuk dan siapa saja yang hari ini tidak masuk. Sebelum lanjut ke kegiatan selanjutnya, di sini aku mau memperlihatkan ke kalian kalau di sini tuh ada mading yang isinya adalah beberapa foto kegiatan Wishing Kids dan juga informasi-informasi yang dibutuhkan. Sekedar informasi untuk teman-teman semuanya, untuk mendaftar di Wishing Kids tidak ada batasan usia. Jadi berapapun usia anak tetap bisa daftar di Wishing Kids. Oke, kalau gitu kita lanjutkan kegiatan anak-anak yang berikutnya ya. Setelah terapis mengisi absen anak, selanjutnya anak akan diajak untuk masuk ke dalam kelas. Nah, di sini teman-teman bisa melihat beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Wishing Kids ya. Sekarang kita langsung masuk ke kelas transisi, kelas di mana anak-anak diajak untuk belajar bersama teman-teman. Di kelas transisi ini biasanya minimal anak yang masuk ke kelas adalah ada 4 orang, sedangkan maksimalnya ada 6 orang. Ruangan selanjutnya, sekarang kita akan masuk ke ruangan yang isinya adalah loker di mana tempat tas para terapis, dan di sini juga ada kelas yang bisa digunakan untuk anak-anak belajar. Oke, selanjutnya kita masuk ke ruang SI. Di sini terdapat ayunan yang digunakan untuk anak-anak belajar, dan selain itu juga ada kasur, bantal, guling yang biasanya digunakan untuk anak-anak belajar bahasa reseptif. Selain ruangan untuk pembelajaran anak-anak, tentunya di sini Wishing Kids memiliki fasilitas berupa ruang komputer yang dapat digunakan untuk para terapis membuat RPP, mengerjakan observasi dan lain sebagainya. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat beberapa media yang digunakan untuk pembelajaran anak-anak. Di sini terdapat alat tulis dan media-media lainnya seperti alat musik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ruang tengah. Di sini terdapat rak yang isinya adalah map dari RPP anak-anak. Di sini juga teman-teman bisa melihat dapur yang digunakan untuk anak-anak belajar bahasa reseptif mengambil piring dan gelas seperti yang dibawa oleh Okta. Nah, di ruangan ini biasanya juga dipakai untuk anak-anak belajar secara terbuka bersama-sama dengan teman yang lainnya. Selain kelas transisi, di sini juga terdapat kelas one-on-one. Kelas one-on-one adalah kelas di mana terapis mengajar hanya dengan satu anak. Saat ini teman-teman sedang melihat terapis mengajarkan materi akademik, yaitu materi matching satu warna. Di sini terdapat warna merah ya teman-teman. Jadi di sini anak diminta untuk menyamakan satu warna, yaitu warna merah. Selain materi akademik, di sini juga terdapat materi motorik halus. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, terapis sedang mengajarkan cara membuat huruf menggunakan plastisin. Tidak hanya materi motorik halus, di sini terapis juga mengajarkan materi bahasa ekspresif, di mana anak diminta untuk melabel gambar dan juga anak diminta untuk imitasi vokal meniru A, I, U, E, O. Contohnya seperti yang ada di video ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat ada beberapa media pembelajaran yang biasa digunakan oleh anak-anak. Untuk motorik halus seperti mencocok, motorik mulut seperti meniup gelembung sabun, dan juga pembelajaran-pembelajaran lainnya.
Di sebelah kiri, teman-teman bisa melihat terdapat toilet yang biasa digunakan oleh anak-anak dan para terapis. Setelah menelusuri ruang tengah, selanjutnya kita menelusuri ruang belakang yang terdapat kamar tidur yang juga digunakan untuk pembelajaran. Selanjutnya ada ruang yang digunakan untuk belajar dengan metode one on one. Nah, saat ini teman-teman sedang melihat bagaimana terapis belajar dengan metode one on one, dan terapis saat ini sedang mengajarkan bagaimana anak agar bisa fokus dan memiliki kontak mata yang baik dengan meminta anak untuk duduk di pojok. Oke, sekedar informasi untuk teman-teman semuanya, tiap anak memiliki masalah yang berbeda sehingga materi yang diberikan pun berbeda. Saat ini terapis sedang mengajarkan materi motorik halus, yaitu meronce 2 pola. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana anak meronce dengan 2 warna yang berbeda. Oke. Mata. Bukan mata. Apa ke? Kalau kau suka hati bilang mata. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang mata. 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 Hebat. Tas dulu. Pintar. Tidak, Zan. Arzan lihat. Mbak. Lihat ini. Mbak, apa ini? Ya, Opat. Kasih lompat. Kasih lompat. Lagi. Lompat. Oke, Fadil lompat sendiri. Lagi lompat. Lompat. Oke, tarik mata. Oke, mata gitu. Oke, Pak. Pano, pegang tangan. Tidak. Pano, pegang tangan. Tidak. Pano, pegang tangan. Pegang tangan. Pano. Oke, itu tadi beberapa materi pembelajaran yang dilakukan oleh terapis kepada anak-anak dan juga pengenalan tentang Wishing Kids. Makasih banyak untuk kalian yang sudah tonton video ini. Sampai jumpa.